Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Damai Kristus berserta dengan kita dimanapun kita berada. Hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Pada hidup Samuel, Tuhan hadir dengan maha dahsyat. Kekuatannya ditunjukkan kepada semua orang begitu dahsyat untuk menyelamatkan umat Israel. Tuhan menyelamatkan umat Israel melalui hidup Samuel. Kenapa? Karena Tuhan suka dengan hidup Samuel. Bapak yang kasih Tuhan, Samuel disukai Tuhan oleh karena ia selalu memiliki ibadah kepada Tuhan. Bersama dengan ayah dan ibunya diajar untuk beribadah kepada Tuhan, dan itu melekat di dalam hidup Samuel. Samuel juga mengikuti apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, melakukan korban persembahan kepada Tuhan, korban sembelihan setiap tahun kepada Tuhan. Ia setia mengerjakan itu. Yang Tuhan juga suka dengan Samuel karena hidupnya lurus dan hatinya begitu lembut. Ia tidak bersungut-sungut. Apapun yang dikatakan Imam Eli, ia mau mengerjakan. Membuktikan bahwa Samuel orang yang mendengar. Ia mau melakukan, hatinya lembut, tulus dan lurus. Itu yang membuat Samuel akhirnya tidak terhanyut dengan pergaulan buruk yang dikerjakan oleh anak-anak Imam Eli. Itulah yang membuat Tuhan suka dengan Samuel dan memakainya begitu luar biasa. Nah, dari renungan hari ini ada 3 hal bagaimana Tuhan suka dengan hidup kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan suka dengan kita, beribadahlah hanya kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Bukan sekedar seremonial ibadah saja yang dilaksanakan. Kita bukan sekedar di mulut dan di bibir saja, tetapi hati kita juga melekat kepada Tuhan saat kita beribadah kepadanya. Ini akan membentuk hidup kita menjadi kehidupan yang baru karena Tuhan membentuk hidup kita. Sehingga kita memiliki kehidupan yang mengabdi kepada Tuhan saja. Dan juga kita memiliki kehidupan yang kita jalani, kita habiskan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan suka dengan kita adalah kita mau belajar dan diajar sama Tuhan. Memikul salib yang Tuhan berikan. Kita memikul salib bukan bersungut-sungut. Belajar dan diajar Tuhan bukan bersungut-sungut. Kita memikul salibnya, kuk yang diberikannya, kita belajar kepadanya pun juga bukan dengan maksud loba, ada sesuatu yang kita inginkan supaya kita beroleh berkat, bukan. Kita memikul salib Tuhan. Tuhan akan suka dengan kita ketika kita memikul salib, kita merasakan bahwa aku sudah ditebus oleh Tuhan dari segala dosa yang telah kuperbuat. Dan karena itulah aku mau memikul salib yang Tuhan berikan dan aku mau belajar. Nah, yang ketiga, bagaimana Tuhan suka dengan kehidupan kita, yaitu mengembangkan buah roh dalam hidup kita ini. Kita menjadi memiliki hidup yang lurus ketika kita sanggup dapat mengembangkan buah roh dalam hidup kita. Buah roh sukacita, buah roh kasih, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Ketika kita mengembangkan buah roh dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi hidup yang lurus. Disitulah kita memiliki sikap
bagaimana bisa menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi. Kita bisa menyelesaikan perselisihan-perselisihan di dalam hidup ini. Karena hidup kita lurus, kita tidak akan ke kanan, tidak akan ke kiri, dan itu dibuktikan dengan kehidupan buah roh yang berkembang. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Itu berkembang senantiasa dalam hidup kita. Nah, 3 hal itulah yang Tuhan sukai dalam hidup kita. Saya punya cerita yang melekat dalam hati. Jika uang 100.000 ditemukan oleh seseorang di dalam lumpur, orang itu tentulah tidak hanya sekedar mengambil uang 100.000 itu saja, tetapi ia juga segera mencucinya supaya uang 100.000 itu menjadi bersih. Kalau sudah bersih, maka orang yang menemukan itu pasti akan senang sekali memiliki uang 100.000 itu. Demikian juga dengan hidup kita. Nilai kita berharga di hadapan Tuhan. Tidak saja hanya melayani. Bukan saja hanya karena berseru nama Tuhan, Tuhan dalam hidup kita. Juga bukan berharga nilai kita karena kita sudah melakukan mujizat. Juga bukan karena menyembuhkan orang atau telah memberi pelayanan, memberikan banyak hal bantuan kepada orang. Nilai kita berharga tidak hanya di situ saja. Hidup perlu dibersihkan. Hidup ini perlu dikembalikan menjadi serupa dengan gambar dan rupanya Allah. Disitulah nilai kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya, hidup kita menjadi berharga, Tuhan senang dengan kita. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, maka seperti Tuhan menolong Samuel, Tuhan juga menolong hidup kita. Ia hadir dalam hidup kita, tangan Tuhan yang maha dahsyat kuasanya itu akan menyelamatkan kita di dalam persoalan-persoalan, dalam perselisihan-perselisihan, yang terutama di dalam penghukuman kekal. Tuhan menyelamatkan kita dari situ. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, selamat menjadi biji mata Allah. Selamat menjadi berharga di mata Tuhan. Bapa yang di surga akan ingat kita dan akan menyertai kita seumur hidup kita. Amanlah, sejahteralah. Tuhan beserta kita. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Amin.